Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, yang atas kasih dan sayangnya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indah dan lezatnya sajian Allah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amaliyah Ramadan tahun ini menjadi tabungan atau investasi pahala yang hasilnya akan kita panen di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai pengikut ajaran agamanya. Hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh Masjid Al-Inayah yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Menemani lanjutnya ibu bapak berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin pada kesempatan pagi hari ini saya bertugas untuk mengisi kuliah subuh Ahad sebagaimana mestinya. Dengan harapan mudah-mudahan salat subuh kita yang dilaksanakan secara berjamaah menjadi kifarat pada dosa-dosa kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu", di antara salat yang 5 waktu, "wal jumu'atu ilal jum'ati", dari satu salat Jumat ke salat Jumat yang lain, "wa ramadhanu ila ramadhana", dari satu ibadah Ramadan pada ibadah Ramadan yang lain, "mukaffaratum ma bainahuma", itu akan menjadi kifarat kepada dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi malam tadi Bapak dan Ibu melaksanakan sholat Isya berjamaah, menjelang waktu subuh kali ini itu dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sholat Jumat ke sholat Jumat yang lain, itu pun menjadi medium dihapusnya dosa-dosa kita. Bahkan wa ramadhanu ila ramadhana, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, sama, itu pun menjadi mesin penghapus dosa-dosa kita, dengan syarat idajtanabal kabaira, sejauh kita tidak melaksanakan dosa besar. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum sahru ramadhana", sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, Ramadan itu sahrum mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan.
Kita patut bersyukur bisa masuk di Ramadan tahun ini sebagai bulan yang diyakinkan oleh Allah dan Rasulullah sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Lalu apakah keberkahan itu? Imam Ragib Al-Isfahani menyebut subutul khairil ilahiyyi fi syai'in. Jadi berkah itu menetapnya suatu kebaikan. Awal dari berkah itu adalah baik. Maka ketika kebaikan itu menetap, kebaikan itu tidak kesana dan kemari, itu disebut berkah. Seperti Bapak punya air, kemudian dituangkan ke dalam gelas. Air dalam gelas itu menetap, tidak tumpah, tidak luber. Nah, itu namanya berkah. Jadi berkah itu adalah menetapnya kebaikan. Kemudian dalam kamus bahasa Arab disebut juga bahwa berkah itu an-nama wa ziyadah, yakni berkembang dan bertambahnya kebaikan. Jadi berkah itu pertama menetapnya kebaikan, yang kedua berkembangnya atau bertambahnya kebaikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah ziyadatul khair, ada kebaikan yang bertambah. Tetapi kata Imam Nawawi Al-Bantani disimpulkan, berkah itu pertama menetapnya kebaikan, dua kebaikan itu tumbuh dan berkembang, tiga kebaikan itu beranting dan bercabang, keempat keberkahan itu berkesinambungannya kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pangkal dari setiap keberkahan itu adalah kebaikan. Lalu dari mana kebaikan itu datang? Kata Rasulullah, bahkan kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Kata Allah, dari tangan Allah itu seluruh kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari sesuatu, dasarnya adalah proses taqarrub diri kita kepada Allah. Sebab dari tangan Allah ada kebaikan. Dari kebaikan itu bila menetap, bila bertambah, bila berkembang, bila bercabang, bila beranting, dan bila berkesinambungan, itulah yang disebut dengan berkah. Rasulullah meyakinkan syahrum mubarakun, Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi, di mana kebaikan di bulan suci Ramadan menetap, kebaikan bertambah, kebaikan berkembang, kebaikan bercabang dan beranting, dan kebaikan itu terus berkesinambungan. Nah, yang harus kita pikirkan dan kita jaga bersama-sama, Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai keutamaan bulan suci Ramadan ini dihinggapi berbagai macam predator yang bisa merusaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun menjelaskan keutamaan Ramadan itu, diantaranya salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa kata Rasulullah yang tidak akan ditolak oleh Allah. Apa? 1, as-shaimi hatta yuftara, orang yang berpuasa hingga menjelang waktu buka. Jadi keutamaan Ramadan siapkan oleh Bapak dan Ibu doa-doa terindah. Bapak-bapak upami hoyong poligami sareng nikah deui, tong ngalamun berdoa sekarang di bulan suci Ramadan. Sahan hoyong nikah deui? Ini sih yang dicakar, rupanya tidak ada yang bersuara ya. Daripada ngalamun hoyong poligami nggak doa. Dan waktu yang diijabahnya adalah sekarang di bulan suci Ramadan. Tentu Pak bercanda, doa-doa yang lain siapkan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, wal imamul adilu. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah imam atau pemimpin yang adil. Setiap kita adalah imam paling tidak untuk di rumah kita masing-masing. Ketika Bapak on the track menjadi suami yang adil, ibu menjadi istri yang adil, saat itu setiap doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa da'watul madlum,
Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa orang-orang yang terzalimi. Maka hati-hati, jangan sampai perilaku kita bisa menzalimi, menganiaya orang lain. Apalagi orang lain itu tidak punya sama sekali kesalahan pada kita. Ujug-ujug kita menzalimi, ujug-ujug kita memfitnahnya, ujug-ujug kita menyudutkannya. Hati-hati, orang yang terzalimi, orang yang teraniaya karena perilaku kita, la mahjubun, kata hadis lain, tidak ada hijab antara dia dengan Allah, hingga apapun yang ia mohonkan kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam salah satu surat disebutkan, bolehkah kita mencaci pada orang lain, di Ali Imran 135 atau berapa saya lupa lagi. Itu kata Allah, ada sesuatu yang dibolehkan untuk mencaci orang lain. Siapa? Orang yang bila ia didolimi. Jadi kalau bapak didolimi oleh orang lain, kita dibolehkan untuk mencaci maki orang yang mendolimi kita. Dibolehkan oleh Allah ketika kita didolimi oleh orang lain. Tentu wasbir, bila bersabar itu lebih baik. Tapi ada dibolehkan orang mencaci maki orang lain bila kita dibuli, atau bila kita dihina, bila kita dizalimi dan disudutkan oleh orang lain. Maka hati-hati, jangan sampai kita mendolimi oleh orang lain. Kembali Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan Ramadan ini harus kita jaga. Jangan sampai ada predator yang menempelnya. Lalu apa predator yang bisa merusak keberkahan bulan suci Ramadan ini? Pertama, kata para ulama, adalah puasa dan amaliyah lain yang kita lakukan tanpa ikhlas. Jadi kalau niat dan motivasi kita melaksanakan ibadah Ramadan zero, kosong dari niat pada Allah, nihil dari niat karena Allah, Allah tidak butuh puasa kita. Kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu minal amali, Allah tidak menerima amal seseorang illa man kana khalisan, kecuali ketika ada ikhlas dalam amal itu. Kemudian wabtagha bihi wajhallah, dan amal itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam banyak hadis disebutkan bahwa orang yang tidak ikhlas menjalankan ibadah puasanya, tidak imanan, dasarnya bukan karena iman, wahtisaban, dasarnya bukan iktisab, yakni mengharap ridho Allah semata-mata. Kata Rasulullah, puasa kita hanya cukup lapar, haus dan dahaga saja. Kita nihil, tidak mendapatkan apapun. Karena itu lurus dan tuluskan motivasi kita beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tulus, murni, bersih karena Allah semata-mata. Satu. Yang kedua, predator yang bisa menjadi hama sekaligus merusak Ramadan sebagai bulan yang berkah ini, kata Rasulullah, adalah berkata dusta. Malam yada qaula zur, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, malah melakukan perkataan dusta itu, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan dari ta'amuhu wasarabuhu, Allah tidak membutuhkan dari menahan lapar dan haus kita. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, kita puasa tapi rea omong gede rahul. Kita puasa tapi langkung sahur bahe carek. Mun sasauran sok langkung, mun cacarekan sok bahe. Kita puasa tapi banyak dusta. Kita puasa tapi banyak bohong. Kata Rasulullah, Allah tidak butuh dari lapar, haus dan dahaga kita. Artinya puasa kita menjadi sia-sia. Karena itu dalam konteks ini, yang puasa bukan hanya lapar, haus dan dahaga saja, tapi lisan kita juga harus sama-sama ikut berpuasa. Paling tidak jangan sekali-kali berkata yang dusta. Dua, yang ketiga, puasa kita menjadi rusak. Ramadan menjadi dihinggapi ragam predator atau hama yang bisa menghilangkan keberkahan itu adalah berkata lago dan ropas. Lagi-lagi ini sumbernya adalah perkataan laisa siyam minal akli wassarabi.
Kata Rasulullah, bukan puasa ketika kalian hanya menahan lapar dan haus. Innamasya minal lagwi warrapasi. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan lisan kita dari lago dan ropas. Jadi bukan hanya menahan lapar, haus, dan dahaga. Puasa itu menahan lago dan ropas. Apa lago itu? Lago itu adalah perkataan yang sia-sia. Jadi perkataan yang tidak ada manfaatnya. Lago itu perkataan yang tidak ada unsur dzikirnya kepada Allah, gitu. Maka kalau kita puasa tapi lisan kita banyak mengumbar kata-kata yang tidak ada makna dan manfaatnya, mengumbar kata-kata yang nihil nilai gunanya, mengumbar kata-kata yang tidak ada unsur dzikirnya kepada Allah, puasa kita hanya sekedar lapar, haus, dan dahaga saja. Jadi kita menjadi orang yang capek gawe teka pake oleh Allah. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan ropas? Ropas itu adalah perkataan yang ada unsur pornografi. Ya, hati-hati bila Bapak heureuy di bulan suci Ramadan, heureuйnya ada nuansa pornografi, heureuйnya ada juga yang menyebut ropas itu adalah perkataan yang buhtan. Buhtan itu adalah perkataan yang menuduh orang lain. Buhtan itu bohong. Jadi misalnya ada sesuatu kejadian tertentu, lalu kita nuduh pada orang, padahal orang itu tidak melakukan sesuatu, itu bagian dari ropas. Jadi kalau Bapak saum tapi senang menuduh orang lain, padahal orang lain tidak melakukan apa yang dituduhkan itu, hati-hati, puasa kita nanti akan dihinggapi oleh ragam predator, di mana keberkahan dari bulan Ramadan tidak akan kita rasakan. Lagi-lagi, satu berkata dusta, yang kedua adalah ropas, dan yang ketiga adalah lagu. Yang keempat masih Pak, kata Rasulullah, predator yang keempat yang bisa membuat keberkahan bulan suci Ramadan hilang dari genggaman kita adalah berdebat dan bertengkar. Jadi kalau kita di bulan suci Ramadan parea omong, berdebat sampai perdebatan itu kepada pertengkaran, maka puasa kita menjadi sia-sia. Gitu. Hati-hati, kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, janganlah kamu saling mencaci atau bertengkar sementara kamu sedang berpuasa. Maka bila ada seseorang yang mencaci dan ngajak kita bertengkar, katakan, ini shaimun, aku itu tengah berpuasa. Adakah di kita potensi untuk bertengkar? Sangat banyak. Lingkungan di kita hari ini mengkonstruk orang yang soleh bisa berbuat dosa. Bapak kalau datang ke jalan raya, di waktu tertentu kita sudah sangat soleh berangkat dari rumah, tiba-tiba karena macet, lalu kendaraan kita tersenggol orang lain atau tidak sengaja menyenggol orang lain, pasti endingnya adalah pertengkaran. Paling tidak papolotot-polotot, lamun kehel minggir dua nana, saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi memang dosa juga itu dikonstruk oleh suasana lingkungan kita. Karena itu bila bulan suci Ramadan ini di jalanan atau dimanapun terjadi accident, maka kita harus menjadi pihak yang untuk bersedia meminta maaf, meskipun kita bukan pihak yang disalahkan atau pihak yang besar rasa maafnya terhadap orang lain yang berbuat kesalahan pada kita. Sebab kalau bulan suci Ramadan ini kita bertengkar gara-gara kemacetan, bertengkar karena senggolan kendaraan kita, sayang, puasa kita nanti akan dihinggapi ragam predator yang bisa meluluh lantakan keberkahan bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, berikutnya predator yang lainnya yang bisa merusak dari keberkahan bulan suci Ramadan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperjelas oleh para ulama adalah sholat yang ekstra ngebut. Jadi sholat taraweh yang secepat kilat itu ternyata bisa menjadi predator yang merusak keberkahan bulan suci Ramadan.
Karena itu tahan kesabaran bila nanti berhadapan dengan imam yang tartil, imam yang rileks, bukan imam yang ekspres gitu. Kan biasanya dalam logika populer kita sangat senang pada imam nu ngebutkeun bae babacaanna ruksak oge. Karena semakin cepat taraweh itu berarti semakin beres kewajiban kita. Bukan itu, tapi targetnya adalah tartil. Abdulus sholati tulul kunut, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya sholat adalah yang lama berdirinya. Jadi tidak burung gusuh. Bahkan annahu naha ayyusalli ar-rajul muhtasiran. Rasulullah melarang sholat seseorang yang muhtasiran. Muhtasiran tuh ada sesuatu diambil ikhtisarnya. Dari ikhtisar ditarik lagi ikhtisarnya. Jadi maksudnya muhtasiron itu sudah pendek diperpendek lagi gitu. Sudah cepat dipercepat lagi. Ini hati-hati, sebab sholat yang ekstra ngebut, terutama sholat kita pasti sholat taraweh lah ya, yang ekstra ngebut, yang ekstra cepat itu kata para ulama bisa menjadi predator, menjadi hama, menjadi wereng yang bukan menambah pahala tetapi malah bisa merusak pahala amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, sudah 20 menit kan waktu yang disampaikannya, disajikan tidak boleh lebih dari 20 menit, pas dari jam 5 sampai jam 5.20. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang ditaburi keberkahan untuk hidup kita, di mana kebaikan menetap dalam hidup kita, kebaikan bertambah dalam hidup kita, kebaikan tumbuh bercabang dan beranting dalam hidup kita, bahkan kebaikan terus berkesinambungan menghampiri kita semua. Sebab hanya mereka yang hidupnya identik dengan kebaikan, itulah yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa, di mana kata Allah, innal muttaqina mafaza, sungguh hanya bagi orang-orang yang bertakwa Allah akan memberikan kemenangan dalam hidup ini, menang saat hidupnya di dunia dan terutama menang saat hidupnya di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.